Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Haryoko dari Prodi MPI, mahasiswa INISNU. Jadi di video kali ini, kita akan membahas tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dong apa itu nilai-nilai Pancasila. Jadi, nilai-nilai Pancasila adalah nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai ini merupakan refleksi dari kelima sila dalam Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai masyarakat, kita semestinya sudah melihat banyak sekali hiruk-pikuknya kehidupan di Indonesia. Kita juga disuguhkan dengan berbagai peristiwa maupun kegiatan yang mungkin erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, bagaimana jika nilai Pancasila tersebut justru malah dilanggar? Nah, jika hal itu benar terjadi, maka akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan bangsa dan negara, seperti hilangnya identitas negara, atau bahkan lebih parahnya lagi, bisa menghancurkan negara itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja bentuk-bentuk pelanggaran terhadap setiap Pancasila dan bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi hal tersebut. Mulai dari intoleransi agama, diskriminasi, hingga korupsi yang mencederai keadilan sosial. Video ini bertujuan untuk mengajak kita semua untuk introspeksi dan semakin memahami pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan intoleransi beragama. Intoleransi beragama adalah sikap atau perilaku diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Intoleransi memiliki dampak negatif yang menimbulkan perpecahan bangsa dan konflik sosial. Intoleransi ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap perbedaan. Untuk itu, mengatasi perilaku tersebut, kita dapat melakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan pendidikan toleransi sejak dini, meningkatkan dialog dan mediasi, mendorong adanya kerjasama sosial, atau dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Diskriminasi ras atau etnis. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis. Diskriminasi ini dapat melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Diskriminasi bisa terjadi karena stereotip dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang lebih lemah. Untuk mengatasi perilaku tersebut, kita bisa memecah atau memerangi diskriminasi dengan cara memberi dukungan terhadap korban pelecehan atau rasis, menegakkan hukum dan menekankan perilaku baik dan berempati terhadap sesama makhluk sosial. Tawuran antar pelajar. Tawuran merupakan perkelahian massal yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih. Tawuran biasanya berbentuk kekerasan fisik yang mana dapat menyebabkan cedera serius dan tidak dibenarkan. Tawuran terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor psikologi pribadi, lingkungan, dan perasaan senasib yang menimbulkan solidaritas fanatik. Tawuran pelajar dapat dicegah dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada siswa mengenai dampak dari tawuran, atau memberikan pengawasan dan hukuman tegas bagi pelaku tawuran. Meremehkan pendapat orang lain. Menganggap remeh pendapat orang lain adalah sikap yang dapat berdampak negatif pada hubungan sosial, profesional, dan personal. Untuk menghindari perilaku meremehkan orang lain, kita bisa menerapkan beberapa hal, seperti memahami bahwa meremehkan orang lain tidak membuat kita tampak hebat,
Namun, jika kita sedang diremehkan orang lain, kita harus merespon dengan hati-hati dan menghindari amarah, serta pikirkan baik-baik sebelum merespon. Korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merusak nilai Pancasila dan merugikan negara. Korupsi biasanya dilakukan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Dampak dari korupsi antara lain kerugian pada negara, merusak sendi kehidupan perekonomian, dan melunturkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kenapa korupsi bisa terjadi? Korupsi bisa terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Adapun faktor lain yang menjadi argumen saya yaitu lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia bagi para koruptor. Terus, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Upaya tersebut yaitu dengan gerakan pendidikan anti korupsi atau PAK dan menerapkan sikap bersyukur terhadap apa yang kita punya, karena apa yang kita punya merupakan anugerah yang murni datang dengan cara yang halal atau baik.